Semangat pagi anak-anakku yang terkasih, kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran pembuatan busana industri secara virtual dengan kompetensi dasar pembuatan pola kemeja sesuai desain dengan saya Ibu Retna Sugiyarti. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, Ibu ingin para siswa semuanya mengetahui tentang tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, siswa dapat memahami berbagai macam model kemeja khususnya pada bagian kerah. Yang kedua, siswa dapat membuat pola kerah kemeja sesuai model. Dan yang terakhir, siswa dapat membuat pola kerah kemeja secara manual. Langkah awal dalam pembelajaran kali ini adalah siswa harus benar-benar memahami tentang pengertian kemeja itu sendiri. Bagaimana bentuknya, siapa yang memakai, dan kapan pemakaiannya. Oke, kemeja merupakan salah satu busana pria. Nah, bentuk dari kemeja ini biasanya dipakai oleh pria yang menutupi bagian atas atau badan pria pada bagian lengan, tangan, bahu, dada, bahkan sampai ke panggul. Setelah kita mengetahui pengertian dari kemeja, selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri busana pria, yaitu kemeja itu sendiri. Yang pertama, tentunya itu sangat sederhana, baik dilihat dari model, penggunaan warna, corak, tekstur, maupun hiasannya. Ini sangat berbanding terbalik dengan busana wanita ya. Dibandingkan dengan busana wanita, busana pria ini lebih sederhana. Ciri-ciri yang kedua yaitu praktis, dalam artian mudah untuk dipakai, dibuka, dan dilepaskan. Ini berbanding terbalik lagi dengan busana wanita. Ya, busana pria, kemeja ataupun yang lainnya, sebagian besar bahkan 100% teknik pembukaannya itu hanya menggunakan kancing. Sedangkan kalau perempuan atau wanita itu yang menggunakan resleting, ada juga yang menggunakan hook and eye, ada juga yang menggunakan mata kait, kayak gitu. Berbanding terbalik dengan busana pria yang sangat praktis. Ciri-ciri yang terakhir pada busana pria yaitu memiliki garis yang tegas. Artinya bahwa garis-garis yang digunakan dalam model busana pria pada umumnya menggunakan garis-garis lurus. Berbeda pada model busana wanita yang banyak menggunakan garis hiasan yang berupa lengkungan seperti garis princess, empire, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita belajar ciri-ciri busana pria, sekarang kita belajar lebih spesifik lagi tentang ciri-ciri kemeja pria. Ya, ciri-ciri yang pertama yaitu memakai kerah tegak 100%, bukan kerah setengah rebah ataupun kerah rebah. Terus yang kedua memakai belahan. Belahan ini biasanya terletak pada center front dan memakai manset. Manset ini biasanya digunakan untuk kemeja yang menggunakan lengan panjang yang biasa kita sebut cuff. Yang ketiga, bisa memakai belahan biasa atau belahan tersembunyi. Nama lainnya adalah hidden placket. Ini biasanya digunakan untuk kemeja bermotif yang tidak ingin memperlihatkan kancingnya. Ciri yang keempat yaitu memakai kancing kemeja. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu selalu memakai kantong. Selanjutnya kita belajar tentang jenis-jenis kemeja. Secara garis besar, kemeja dibagi menjadi dua, yaitu kemeja formal atau resmi, dan yang kedua adalah kemeja casual. Ciri-ciri kemeja formal yaitu kemeja ini biasanya digunakan untuk acara-acara resmi atau formal, biasanya untuk berangkat kerja, rapat, atau menghadiri acara-acara resmi lainnya.
Biasanya dalam pemakaian kemeja ini juga menggunakan jaket atau jas yang dilengkapi dengan aksesoris dasi. Sedangkan untuk kemeja casual, kemeja ini didesain untuk dikenakan pada leher yang tidak dikancingkan, berbeda dengan kemeja formal. Karena pada kemeja casual ini biasanya tidak menggunakan aksesoris dasi. Dan pada kemeja casual ini bisa menggunakan lengan pendek, ya bisa pendek dan bisa panjang. Tetapi untuk kemeja formal biasanya itu menggunakan lengan panjang. Sekarang kita belajar untuk mengenal bagian-bagian kemeja pada pria. Bagian yang pertama itu ada collar atau kerah. Yang kedua ada body front atau pola badan depan. Yang ketiga ada placket yang biasanya terletak pada center front. Yang keempat ada pocket atau kantong. Yang kelima ada yoke, yang biasanya dalam bahasa tailor itu namanya adalah lepak bahu, yang bisa terdapat pada bahu bagian depan maupun belakang. Yang keenam ada pleat. Pleat ini sifatnya opsional dan biasanya terletak pada bagian punggung. Yang ketujuh ada sleeve. Sleeve ini bisa long sleeve atau short sleeve. Kalau kita menggunakan long sleeve pada gambar, maka kalian harus menyertakan pada bagian cuff di ujungnya. Yang kesembilan ada body bag atau pola badan belakang. Nah, bagian-bagian kemeja ini sifatnya tidak resmi atau semuanya sama seperti itu, ya, sifatnya opsional karena kembali lagi pada model kemeja yang akan kalian buat. Macam-macam kerah kemeja pria. Yang pertama itu ada regular collar, yang kedua ada button down collar, yang ketiga ada club collar, yang keempat ada pin collar, yang kelima ada cutaway collar, yang keenam ada extreme cutaway collar, yang ketujuh ada tab collar, yang kedelapan ada wings collar, yang kesembilan ada stripe turn down collar, dan yang terakhir ada band collar. Model kerah yang pertama yaitu regular collar. Penjelasannya yaitu model basic dari kerah kemeja yang belum dikembangkan sama sekali ke dalam berbagai bentuk model. Nah, kalian bisa memperhatikan dari contoh model yang sudah saya sertakan berikut dengan polanya. Perhatikan pada bagian anak panah yang saya sudah sertakan di dalamnya itu. Yang kedua ada button down collar, ya, seperti dengan namanya yang ada keterangannya button, yaitu model kerah dengan kancing di kedua ujungnya. Karena pada model kerah ini terdapat kancing, jadi pada bagian ujung kerahnya harus lebih panjang, ya. Perhatikan lagi dengan anak panah yang saya sudah sertakan pada bagian pola dan desain kerahnya. Oke, bentuk pola kerah yang ketiga yaitu ada club collar atau round, ya, dimana pada bagian ujung kerah tersebut membentuk lingkaran, bukan lagi runcing, yaitu model kerah yang tinggi dan ujungnya berbentuk setengah lingkaran atau tidak lancip, ya. Perhatikan kembali dengan anak panah yang sudah saya sertakan di situ, berbeda dengan pola-pola kerah sebelumnya, dimana pada kerah club collar ini berbentuk melingkar. Bentuk model kerah yang keempat yaitu ada pin collar, ya. Secara bentuk ini hampir sama dengan club collar, ya, bagian ujungnya berbentuk melengkung. Yang membedakan pada kerah ini adalah menggunakan pin, yaitu jarum, ya. Kerah pada kedua kelepaknya yang dihubungkan menggunakan peniti yang berukuran cukup besar.
Fungsinya untuk apa? Fungsinya ini adalah supaya kerahnya itu konsisten ketika dipasang aksesoris berupa dasi. Jadi dasinya tetap tegak di situ. Selanjutnya ada English Braid atau cutaway collar. Ya, kerah ini memiliki sudut kerah yang sangat lebar sehingga jarak kedua ujung kerahnya sangat jauh. Model kerah ini sangat jarang kita jumpai di Indonesia, ya, karena sesuai dengan namanya English Braid. Berarti kerah ini berasal dari negara-negara Eropa. Nah, kalau kita berada di Eropa, penggunaan kerah ini sangatlah banyak digunakan. Model kerah yang keenam itu ada Extreme Cutaway Collar, yaitu bentuk perkembangan dari English Braid Collar. Ya, kerah ini memiliki sudut kerah yang sangat lebar dan jarak kedua ujungnya sangat jauh dan lebih lebar lidahnya dan terlihat sangat panjang dan cenderung lurus, ya. Buat kalian yang suka dengan drama-drama Korea, banyak sekali aktor Korea yang menggunakan model kerah seperti ini. Nah, kalau tidak percaya, silahkan di cross check ya. Jadi jangan hanya melihat cerita filmnya, tetapi belajar juga dengan pakaian yang mereka kenakan. Oke? Nah, kerah yang selanjutnya ada tab collar, yaitu kerah yang di antara kedua kelopak kerahnya diberi semacam lidah kecil untuk menautkan kelepaknya, agar sudut atau tempat simpul dasi menjadi lebih sempit namun lebih rapi. Ya, secara garis besar model kerah ini memiliki fungsi yang sama dengan pin collar, yaitu membuat aksesoris dasinya itu tetap konsisten berada di tengah-tengah, jadi tidak bergeser ke kanan atau ke kiri. Jadi membuat tampilannya itu menjadi lebih rapi. Model kerah yang ke-8 yaitu strike atau turn down collar. Ya, kerah yang bentuknya mirip dengan model button down collar, namun tidak berkancing di kedua ujungnya. Ya, yang membedakan adalah hanya pada peletakan kancingnya saja. Pada pola kerah kali ini tidak menggunakan kancing, sedangkan button down collar menggunakan kancing. Model kerah yang ke-9 yaitu wings collar. Ya, wings collar sesuai dengan namanya, pada kerah tersebut berbentuk seperti sayap. Ya, wings collar adalah model kerah yang pada kedua ujungnya berbentuk segitiga kecil. Biasanya pada kemeja ini disertai dengan aksesoris berupa dasi kupu-kupu dan dilengkapi dengan pakaian tuxedo. Ya, kalau misalnya kalian melihat pada pesta-pesta orang barat itu biasanya menggunakan pakaian seperti ini. Nah, model kerah yang terakhir yaitu band collar. Ya, kerah ini yang berdiri mengelilingi lubang lingkar leher dengan tinggi ban kerah 2-3 cm. Ingat ya, pada band collar ini harus menggunakan kerah tegak 100%. Nah, pada pola band collar ini kerahnya tidak memiliki lepak kerah atau daun kerah sama seperti yang lainnya. Biasanya band collar ini juga digunakan pada busana wanita yang berasal dari Cina, yaitu Cheongsam, yang menggunakan kerah ini atau mereka biasanya sebut yaitu kerah Shanghai. Nah, kerah-kerah ini juga biasa digunakan pada pakaian pria lainnya, yaitu pakaian koko. Jadi tidak hanya pada penggunaan kemeja saja, tetapi bisa digunakan pada pakaian yang lain juga. Nah, dalam pembuatan busana pria, khususnya pada bagian kerah, juga perlu memperhatikan hal-hal supaya kerah tersebut bisa terlihat baik dan bagus serta nyaman dikenakan. Ya, yang pertama, kerah jangan sampai membuat pemakainya merasa tercekik sehingga itu menimbulkan rasa tidak nyaman. Dan yang kedua, harus ada ruang antara leher dan kerah kemeja, yaitu paling tidak 2 jari tangan, supaya dasi tetap bagus, tetapi membuat si pemakai juga tetap bisa bernafas.
Selanjutnya ada beberapa keterangan contoh pola kemeja dari pola badan, pola lengan, dan pola kerah. Ya, secara garis besar hampir semua bentuk polanya itu sama. Nanti akan saya share berupa hardware, karena kalau video untuk pemahaman keterangan pola kerah kemeja itu sangat susah. Ya, jadi ini saya tampilkan hanya sekilas saja untuk keterangan pola kemejanya. Nanti anak-anak bisa mempelajari dari media lain yang telah saya share. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat dimengerti dan diterima dengan baik, sehingga anak-anak semua dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pembuatan pola, khususnya pola kemeja pada busana pria.